Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, engkau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kami sembah Kau, kami muliakan Engkau. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, lebih bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan
terselami bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah pengorbananmu bagi kami. Tak terselami oleh pikiran kami. Sungguh besar apa yang telah kau lakukan bagi kami. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall walk to the cross. I shall walk to
that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, is eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, is eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, is eternal life. Is eternal life. Is eternal life. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. And I surrender all, and I surrender all, only to you, Jesus. In Jesus I am saved. Benar Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami memperoleh jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk anak-Mu Yesus Kristus yang telah Kau berikan bagi kami, menggantikan kami mati di atas kayu salib, membawa jalan pendamaian bagi kami, membawa jalan keselamatan bagi kami, sehingga setiap kami yang percaya kepada Engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di ibadah online kita pada hari ini. Kita mengucap syukur
pada hari ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Dia, dan saya percaya pujian penyembahan kita tadi sangat luar biasa, membawa kita ke hadirat Tuhan, membuat kita menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada kekuatan dari pujian penyembahan, di mana karena Tuhan hadir memberikan pemberian-pemberian kepada kita semua. Karena itu kita bersyukur kepada Dia, memuji Tuhan, menyembah Dia, dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang menguatkan kita. Hari ini kita datang bersama-sama untuk bersyukur kepada Dia, karena Dialah yang telah memberikan kita anugerah kasih karunia. Hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama. Kita sudah mendengarkan firman beberapa minggu terakhir, dan tema kita masih sama, yaitu abide atau tinggal. Kita sudah mendengarkan bahwa di minggu pertama kita mendengarkan bahwa firman itu menjadi manusia. Kemudian pada minggu kedua kita telah belajar juga bahwa firman Tuhan memberikan kita kehidupan. Dan kemudian di minggu ketiga kita belajar bahwa firman itu memberi makan roh kita. Dan kemudian firman itu membebaskan kita. Dan kita juga sudah mendengarkan bahwa firman Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Dan hari ini adalah seri firman Tuhan kita. Kita tutup dengan Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan hari ini, penutup dari seri kita tentang tinggal dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca di sini, dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membaca di layar kaca atau di handphone Bapak Ibu Saudara-saudari, atau Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat ke-20. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal dari padamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada hari ini. Kami telah mendengarkan pembacaan firman-Mu, dan kami juga telah memuji menyembah Engkau. Pada hari ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman, terutama supaya kami mengerti kebenaran Engkau, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kebenaran itu akan menguduskan kami. Kebenaran itu akan memberikan kami kekuatan. Kebenaran itu akan menjaga kami, melindungi kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yohanes 14 sampai dengan Yohanes 17 itu dikenal dengan khotbah perpisahan. Kalau kita baca kitab Yohanes dan kita ada di pasal 14 sampai dengan pasal 17, itu adalah khotbah perpisahan yang kita kenal. Dan terutama untuk Yohanes 17 juga itu sering disebut sebagai doa seorang imam besar atau doa Kristus bagi gereja. Jadi Yohanes 17 itu berbicara mengenai bagaimana doa seorang imam besar, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga bisa melihat bahwa di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Injil sinoptik, ya, Matius, Markus, Lukas, di sana juga diceritakan bagaimana Yesus berdoa. Tetapi kita tahu bahwa komponen utama doa Yesus di dalam Injil sinoptik itu tidak sama atau sangat berbeda dengan doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Doa dalam Yohanes 17 itu lebih kepada pengajaran Yesus kepada murid-murid. Dan itulah sebenarnya juga merupakan seruan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus atau dari imam besar kita Yesus Kristus. Salah satu tema yang kita temukan di dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes adalah kemuliaan yang berkaitan erat dengan firman. Nah, itu bisa kita temukan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita lihat bahwa tema yang sangat jelas di dalam kitab Yohanes adalah firman yang sangat berkaitan dengan kemuliaan itu sendiri. Tema kesatuan juga bisa kita temukan di dalam Injil Yohanes ini. Kesatuan merupakan hal penting dari doa Yesus di Yohanes pasal 17. Doa Yesus bagi gereja atau doa imam besar bagi gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, doa Yesus ini tidak hanya berfungsi sebagai khotbah perpisahan seperti tadi saya katakan, tetapi juga ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kristus berdoa untuk kesatuan, untuk kemuliaan, dan juga untuk perlindungan bagi murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Ini pertanyaan penting. Mengapa? Kenapa sih Yesus harus berdoa bagi murid-muridnya? Jawaban untuk pertanyaan ini kita bisa temukan di ayat 14. Di ayat 14 di sana dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kenapa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Karena dia tahu bahwa dunia akan membenci mereka. Dunia akan melawan mereka. Dunia akan menentang murid-murid Yesus. Dari doa ini memperlihatkan betapa susahnya menjadi setia di dunia yang begini jahat. Betapa susahnya menjadi setia di dalam penderitaan dunia ini. Dunia akan melawan, dunia akan membenci murid-murid. Dan untuk setia itu hal yang tidak gampang. Dunia ini dunia yang tidak bersahabat.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana murid-murid ini bisa bertahan di dunia yang jahat ini? Dalam tekanan dan penderitaan dunia ini, bagaimana murid-murid itu bisa bertahan menghadapi tekanan dunia ini, menghadapi penderitaan dunia ini? Karena dunia, Yesus mengatakan tadi, dunia membenci mereka. Bagaimana murid-murid bisa bertahan? Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak lain dan bukan yang lain, firman yang akan melindungi mereka dari yang jahat, Bapak Ibu. Karena itu, judul firman Tuhan kita hari ini adalah firman melindungi kita, firman menjaga kita dari yang jahat. Firman menjaga kita dari yang jahat. Itu adalah judul firman kita hari ini. Dari sini kita akan belajar dari doa Yesus ini. Doa Yesus ini mengajarkan beberapa prinsip penting bagi kita untuk menuntun kita pada saat-saat yang tidak bersahabat selama kita ada di dalam dunia ini. Bagaimana firman Tuhan akan menuntun kita dengan prinsip-prinsip dari Tuhan Yesus yang diberikan. Kita akan belajar beberapa hal, prinsip-prinsip itu pada hari ini. Yang pertama kita mulai, bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Kita akan baca itu dari ayatnya yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Kemudian di ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Nah, di ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang bisa kita andalkan, yang dapat kita andalkan ketika kita menghadapi penolakan dari dunia ini. Kristus sendiri membutuhkan firman yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Barusan tadi kita baca di ayatnya yang ke-8, di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini berarti Tuhan Yesus juga menerima firman dari Bapa. Dia menerima perkataan-perkataan dari Bapa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memerlukan firman Tuhan. Karena Bapa berfirman, Tuhan menerima itu dan dia meneruskan firman itu kepada murid-muridnya. Makanya dia katakan di ayat 8, segala firman yang diberikan Bapa kepada Yesus telah diberikan. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus membutuhkan juga firman. Yesus memerlukan firman yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika Kristus membutuhkan firman dari Bapa atau perkataan dari Bapa, apalagi kita. Amin. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus untuk bisa menghadapi dunia ini, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, bukan yang lain. Yesus menjelaskan bahwa dia memberikan firman itu kepada para murid-muridnya. Agar apa? Agar mereka bisa terpelihara. Bukan hanya Yesus menerima firman dari Bapa, perkataan dari Bapa. Para rasul juga kita tahu, mereka juga menerima firman Tuhan. Mereka juga membutuhkan firman Tuhan atau perkataan-perkataan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari,
jika Yesus membutuhkan firman, jika para rasul juga membutuhkan firman, apalagi kita? Apalagi kita? Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua yang ada di dalam dunia ini akan berubah. Tidak ada yang tetap. Keadaan akan selalu berubah, kondisi ekonomi akan selalu berubah, kesehatan kita akan selalu berubah, manusia akan berubah, pemerintahan akan silih berganti. Ada yang naik, ada yang turun. Semuanya akan berubah dan berganti. Tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jalan Tuhan itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan misi Tuhan itu tetap sama, tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 89 dikatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu yang teguh di sorga. Firman Tuhan tidak akan berubah. Dan juga ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang bisa kita andalkan ketika kita menghadapi penolakan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalaupun hari ini kita menderita karena kebenaran, kita menderita karena kita tidak berasal dari dunia ini, mungkin kita ditolak, ingat baik bahwa firman Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan kita, yang bisa saudara andalkan untuk menghadapi penolakan dunia ini. Siapapun kita bisa menghadapi itu. Karena kita memiliki kekuatan dari firman Tuhan. Oke, jadi sekali lagi, firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Ini yang pertama kita belajar. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan yang kedua, kita akan belajar bahwa firman Tuhan itu menuntun kita kepada hadirat Kristus, kepada hadirat Allah. Kita akan baca itu dari ayat yang ke-11. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus bermohon, Yesus meminta kepada Bapa, supaya apa? Supaya Bapa memelihara murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus tidak ada lagi di dalam dunia pada waktu itu. Yesus akan pergi meninggalkan dunia. Dan dia minta kepada Bapa di sorga supaya mereka, murid-muridnya, dipelihara. Dikatakan dia mengatakan bahwa selama dia bersama mereka, dia telah menjaga mereka, dia memelihara mereka, dia melindungi mereka, dan dia mengatakan bahwa tidak ada satupun yang binasa kecuali dia yang telah ditentukan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kemudian di ayat 12 kita baca, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Selama Yesus ada di dalam dunia, dia menjaga murid-muridnya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, secara fisik Yesus tidak bersama kita. Tetapi kita bisa bersama dia ketika kita dipelihara di dalam firman-Nya. Karena apa? Karena firman Tuhan akan menuntun kita kepada Yesus sendiri. Firman Tuhan akan mengarahkan kita, membawa kita, menuntun kita kepada Yesus. Itu yang akan terjadi. Yang pertama kita bicara bahwa firman itu menjadi kekuatan atau sumber kekuatan kita. Dan yang kedua, firman Tuhan akan menuntun kita kepada hadirat Kristus, kepada Tuhan sendiri. Karena itu kita perlu firman Tuhan. Kemudian kita baca di ayat 13. Tetapi sekarang
Aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita berkomitmen, kita memiliki keinginan yang besar supaya kita bisa menghabiskan waktu kita bersama Tuhan untuk dituntun oleh firman-Nya. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada Dia sendiri. Biarlah kita bisa menemukan di dalam hidup ini area-area dari diri kita yang mungkin tidak berserah sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan dari situ kita berkomitmen untuk menyerahkan area-area yang belum kita serahkan kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu seperti cermin yang akan menunjukkan kepada kita kelemahan kita, kekurangan kita. Firman Tuhan akan memperbaiki kita supaya kita bisa benar-benar bersih, kita bisa benar-benar dimurnikan. Dan kita tahu kemana kita akan pergi. Firman Tuhan akan menuntun kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, mengubah kita seluruhnya, dan juga membawa kita kepada hadirat Kristus itu sendiri. Jadi firman Tuhan akan menuntun kita ke hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah belajar yang pertama adalah firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yang kedua, firman Tuhan itu menuntun kita kepada hadirat Kristus. Dan yang ketiga, kita akan belajar bahwa perlawanan dunia adalah tanda bahwa kita semakin dekat dengan misi Tuhan. Wow. Kalau kita mulai dibenci oleh dunia, kalau kita mulai ditentang oleh dunia karena kita benar-benar hidup di dalam Kristus, ingat baik, perlawanan dunia adalah salah satu tanda bahwa saudara sedang dekat kepada misi Tuhan. Kita akan baca di ayat 14 dan seterusnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita firman Tuhan. Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk memberikan kita kekuatan. Firman-Nya menuntun kita kepada hadirat-Nya sendiri. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ada dunia ketika dunia menolak kita yakin bahwa kita tidak berasal dari dunia. Karena penolakan dunia adalah suatu realitas Bapak Ibu saudara-saudara yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang percaya, yang pasti akan dihadapi oleh setiap murid Kristus. Tidak mungkin tidak, kalau kita benar-benar murid Kristus, kalau kita benar-benar orang percaya, penolakan sudah pasti terjadi Bapak Ibu saudara-saudara. Kita akan menghadapi penolakan dari dunia, itu adalah realitas yang memang benar-benar yang akan dihadapi oleh setiap murid Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tetapi meskipun ada penolakan dunia ini, Yesus telah berdoa bagi mereka supaya Bapa melindungi mereka. Bapa melindungi murid-muridnya. Itu adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Kemudian di ayat 15 kita baca, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ayat 16, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ingat baik, saudara dan saya bukan dari dunia. Sekali lagi, Tuhan Yesus menekankan bahwa murid-murid, saudara dan saya, kita semua bukan dari dunia. Di ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mengatakan sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah kita menyadari dengan benar-benar bahwa kita bukan dari dunia dan Yesus telah mengutus kita ke dalam dunia.
Kemudian di ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita, mari kita memikirkan kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pikirkan kembali bahwa penolakan dunia adalah tanda kita bukan dari dunia, tetapi kita diutus ke dalam dunia. Ingat baik, penolakan dunia adalah tanda bahwa kita bukan dari dunia, tetapi kita diutus ke dalam dunia. Itu penting bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan yang kita hadapi hari ini, Tuhan Yesus telah berdoa bagi kita. Tuhan Yesus telah berseru bagi kita. Amin. Perhatikan, penderitaan seperti apa yang mungkin membuat saudara menyerah pada musuh. Mungkin di dalam kehidupan kita, sewaktu kita mengikuti Yesus, ketika kita diutus ke dalam dunia ini, mungkin ada penderitaan yang mungkin membuat kita menyerah kepada musuh kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, serahkan setiap area-area pengorbanan misi kita kepada Tuhan. Pernahkah saudara menghindari misi karena takut ditolak? Apakah pernah di dalam hidup saudara tidak mau ada di dalam misi karena tidak mau menderita? Karena takut ditolak oleh dunia? Atau takut mengalami penderitaan? Mungkin kita pernah mengalami hal itu di dalam hidup kita. Kita menghindari misi karena kita malu mungkin, karena kita takut ditolak, karena kita menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita pernah seperti itu, ingat baik, murid-murid Yesus juga pernah mengalami hal itu. Mereka tercerai-berai, mereka terpencar kemana-mana ketika Yesus ditangkap. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika mereka kembali kepada Tuhan, kemudian Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menguatkan mereka dengan roh dan firman. Dan saya percaya itu juga yang akan terjadi kepada kita. Ketika kita mungkin dalam saat-saat tertentu mungkin kita mau menyerah, kita mungkin takut, kita mungkin mau mundur dari misi. Tapi ingat baik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dari firman-Nya. Kita akan mendapatkan kekuatan dari roh-Nya, dari Roh Kudus. Sama seperti murid-murid. Murid-murid pun pernah mengalami seperti itu. Tetapi kemudian mereka dikuatkan. Kemudian mereka bangkit kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke misi. Kembali kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tadi kita sudah baca bahwa kita bukan dari dunia, tapi kita diutus ke dalam dunia. Kita melakukan misi yang berasal daripada Tuhan. Ada misi yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi, kita bukan dari dunia, tetapi kita diutus ke dalam dunia. Itu berarti kita punya misi di dalam dunia ini. Karena itu ketika kita ditolak oleh dunia ini, ketika dunia ini membenci kita, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada hadirat Kristus, dan firman Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, doa Yesus ini bukan hanya untuk murid-muridnya pada waktu itu, Yohanes 17 yang kita baca, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya oleh pemberitaan murid-murid. Kita bisa baca di ayat yang terakhir, di ayat 20 dikatakan di situ. Jadi kalau firman itu, doa itu bukan hanya untuk murid-murid, tetapi Yesus mengatakan, aku berdoa bukan hanya untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk mereka yang menerima, yang percaya akan pemberitaan murid-murid. Berarti itu termasuk saudara dan saya, kita semua. Tuhan Yesus telah berdoa.
Di ayat 20 dia katakan situ bahwa, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Amin. Yesus telah berdoa untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Wow. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu cerita ini setelah Tuhan Yesus berdoa. Setelah peristiwa doa ini. Ya, setelah peristiwa Tuhan Yesus berdoa ini. Kita tahu di pasal 18. Yesus ditangkap. Setelah Tuhan Yesus berdoa. Dan kemudian kita tahu. Bahwa penangkapan Yesus itu adalah rencana Allah di dalam kehidupan Yesus sendiri untuk menebus setiap orang yang berdosa, yaitu saudara dan saya, kita semua. Setelah Tuhan Yesus berdoa, itulah yang kita kenal dengan penebusan. Bagaimana Yesus harus naik ke atas kayu salib. Dan itu menghasilkan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Luar biasa. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Dia telah berdoa, dia sebagai imam besar, dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Dia berdoa bagi kita. Jauh sebelum kita percaya, dia telah berdoa bagi kita. Dan setelah dia berdoa, kita tahu setelah peristiwa itu dia ditangkap. Dan itulah yang menghasilkan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita semua. Yang telah menebus kita dan memperdamaikan kita dengan Allah. Sebelum peristiwa ini, sebelum peristiwa dia ditangkap, malam sebelumnya, Tuhan Yesus telah mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Dan disitulah dia mengatakan tentang tubuhnya dan darahnya. Karena itu hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kita akan mengakui tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita. Dan semua itu menghasilkan suatu perjanjian yang jauh lebih tinggi, yang membuat kita ada di dalam perjanjian itu ketika kita percaya. Dan kita juga akan menerima warisan yang telah dijanjikan karena Yesus Kristus yang telah melakukan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pekerjaan penyelamatan Engkau yang Kau lakukan di dalam Kristus Yesus. Yang membuat kami ditebus, yang membuat kami diselamatkan ketika kami percaya kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, malam sebelum Engkau diserahkan, Engkau melakukan perjamuan kudus dan Engkau mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami percaya kepada tubuhmu yang telah dihancurkan, kepada tubuhmu yang tercabik-cabik demi menyelamatkan kami. Kami mengakui tubuh Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuhmu. Tubuh yang membuat kami dibangkitkan. Tubuh yang menyelamatkan kami. Kami mengakui itu dan mau mengambil bagian dalam pengakuan kami terhadap tubuh. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Tuhan Yesus, di malam yang sama, di waktu yang sama itu, Kau mengambil cawan dan Kau mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengakui darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kami semua. Kami percaya di dalam darah Yesus ada kekuatan. Di dalam darah Yesus ada keselamatan. Karena itu kami mau mengakui darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu. Darah-Mu akan menyucikan setiap orang. Darah-Mu akan menguduskan setiap orang. Darah-Mu yang akan menyelamatkan setiap orang. Ketika orang percaya kepada Engkau, darah-Mu sanggup. Karena itu kami mengakui darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami berikan segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Kaulah yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan. Engkau yang punya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Kami bersyukur, biarlah pengakuan kami terhadap Engkau itu membuat iman kami bangkit. Kami percaya kepada Engkau, keselamatan yang berasal pada Engkau. Kami bersyukur pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Dan saya percaya bahwa kita semua telah menerima berkat dari Tuhan. Karena itu hari ini kita akan memberikan offering kita, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kita kepada Tuhan. Bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Begitu banyak berkat
Tuhan yang diberikan. Bukan hanya secara rohani, tapi secara jasmani saya percaya kita semua telah diberkati. Karena itu kita memberi. Bukan untuk diberkati, tapi kita memberi. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Kita juga punya misi untuk Toraja dan untuk kota-kota lain di Indonesia ini. Kita punya misi untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam misi kita. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan telah mengutus kita ke dalam dunia. Kita punya misi ke dalam dunia. Dan untuk itu kita perlu dana, kita perlu kekuatan finansial. Dan Bapak Ibu bisa mengambil bagian di dalam situ untuk mensupport misi kita. Kita juga punya bagian sebagai gereja untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang yang belum beruntung. Dan untuk itu ada rekening khusus untuk membantu orang-orang miskin itu. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar, rekening khusus untuk membantu orang-orang miskin, dan itu akan disalurkan. Dan kita berdoa biarlah hikmat Tuhan diberikan kepada kita supaya kita bisa memiliki hikmat ketika kita menyalurkan setiap bantuan kepada orang-orang miskin ini. Saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat. Mari, saya mengajak kita untuk mengambil bagian, dan kita kalau sudah siap offering kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan offering perpuluhan janjiman, persembahan khusus kami, dan juga kepada orang-orang miskin, bantuan kepada orang-orang miskin. Tuhan, kami mau mengambil bagian, biarlah kami sebagai gereja menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang lain. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu tidak akan hilang dari setiap orang yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Berkatilah offering kami, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kami, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita terima berkat dari Allah kita. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kita menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita. Karena Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.